ini rotinya udah masak ya ini. Jadi udah kecoklatan seperti ini, berarti udah masak ya. Terus kita tepuk-tepuk seperti ini. Kalau dia garing gitu ya, berarti dia udah masak gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi sekarang mari kita lihat di dalamnya gimana gitu ya. Ini dia di dalamnya ini empuk banget loh pemirsa. Coba lihat ini, lembutnya itu, lembut sekali ini. Ini untuk anak-anak ini cocok sekali ya. Ini seperti ini teman-teman. Anak dia mau main keluar, aku mau ngajak dia nemani aku gitu ya untuk bikin roti bersama gitu ya. Tapi dia nggak mau. Dia mau pergi main keluar dan minta 7. Terus papanya semamanya bilang pulang jam 6:30. Nah, jadi dia masih negosiasi ini sama bapaknya. Wih. No, this Bitatron, oke? Okay? No. Jangan ribet, tidak boleh jerit-jerit. Pulang jam 6, oke? Oke. Teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Ini dalam rumah agak dingin ya. Aku rasa ada kira-kira berapa derajat gitu ya. Aku rasa kira-kira 19 derajat gitu, jadi agak dingin. Ini tangan aku agak beku pemirsa, dan di luar pun berangin, nggak ada matahari gitu ya. Jadi kita di rumah aja, dan anak-anak seperti biasa, hujan, dingin, panas, mereka itu tetap tetap main keluar gitu ya. Jadi itulah pemirsa ya. Untuk video kali ini aku ingin membuat tres gitu ya. Tres itu roti tawar, salah satu ciri khas roti tawar specialty Swiss gitu ya. Ini rotinya sangat populer dan digemari orang-orang Swiss gitu ya, di mana aja gitu ya. Dan juga roti ini sangat bagus sekali gitu ya untuk anak-anak walaupun untuk kita dewasa gitu ya. Pokoknya itu rotinya enak banget gitu ya. Karena di rumah pun biasanya setiap Sabtu gitu kita beli roti itu, dan juga harian gitu ya, kita selalu beli roti itu karena anak-anak dan suami suka banget gitu ya. Jadi apa-apa aja bahannya, nanti ikuti aja ya video sampai selesai ya. Ini rotinya nggak ribet kok cara bikinnya ya, dan bahan-bahannya pun bisa kita dapatkan mudah di Indonesia ya. Ya apalagi di sini ya, apalagi di Swiss gitu, di mana-mana aja itu bahan-bahannya bisa kita dapatkan tidak sulit gitu ya. Oke. Jadi teman-teman, ini di belakang ada suara agak keras, itu suara TV gitu ya. Itu suami aku lagi nonton TV. Jadi inilah semua bahan-bahannya ya. Telur 1 butir. Ini telurnya nanti kita pakai untuk adonannya, cuman putihnya aja kita ambil ya. Terus ada 2 sendok makan gula pasir, 2 sendok teh garam ya atau secukupnya. Ada sekilo tepung, itu tepungnya terserah kalian mau pakai tepung apa gitu ya. Dan ini ragi gitu ya, ragi untuk bikin roti gitu ya, roti tawar gitu ya. Pokoknya ragi yang bagus lah ya untuk bikin roti gitu. Aku rasa di Indonesia pun sangat mudah didapatkan di mana-mana saja. Begitu juga di Swiss ya. Ada ini ragi seperti ini, ada di Coop atau di Migros gitu ya. Dan ini ada butter, aku pakai 200 gram butter. Kalian bisa pakai margarin juga kalau nggak ada butter ya, tapi butter lebih sehat gitu ya. Terus setengah liter susu encer gitu ya, atau 500 ml susu encer. Terus untuk proses selanjutnya kita lihat aja ya. Pertama-tama itu nanti kita panaskan, kita hangatkan menteganya, terus susunya ya. Jadi lihat aja ya.
Ini susunya kita panaskan dulu ya, kira-kira 40 derajat Celcius gitu. Jangan terlalu panas ya, nanti raginya mati. Karena ini mau aku masukkan ragi, aku aduk gitu sama putih telurnya ya. Dan ini butternya udah aku hangatkan gitu juga, nggak terlalu panas ya. Pokoknya sampai encer lah gitu ya. Kalian bisa encerkan, masukkan dalam microwave gitu ya, atau pakai teflon seperti ini ya. Jadi sekarang ini udah hangat 40 derajat Celcius gitu ya. Sekarang aku masukkan putih telurnya ke sini. Aku aduk ya. Aku aduk seperti ini rata sampai tercampur semua gitu ya. Kita aduk-aduk. Kemudian kita masukkan raginya. Ini raginya tadi udah aku buka ya. Ini raginya. Nah, jadi kita masukkan raginya ya. Terus kita aduk-aduk rata gitu ya. Diaduk-aduk rata sampai raginya tercampur semua gitu ya. Jadi untuk proses selanjutnya, ini tepung udah aku masukkan dalam blender ya. Kemudian aku masukkan garamnya, gula. Kemudian aku aduk-aduk dulu ya, seperti ini ya tepungnya ya, sama gula dan garamnya. Seperti ini kira-kira 1 menit ya. Ini di bawahnya juga ini ya, di dasarnya ini kita aduk-aduk. Udah ya. Kemudian aku masukkan susunya yang udah aku panaskan tadi ya. Ini raginya udah tercampur rata di dalam ya. Jadi aku masukkan ini ya. Kemudian aku masukkan menteganya tadi, butternya tadi ya udah dipanaskan ya, dicairkan ya. Seperti ini. Dijadikan satu. Kemudian kita mix kira-kira 3 menit gitu ya. Jadi kita mix dengan kecepatan tinggi ya. Ya nggak tinggi kali lah, sedang lah gitu ya. Nanti kalau terlalu cepat itu nanti tepungnya menyembur gitu keluar ya. Jadi seperti ini ya. Kita aduk selama 3 menit gitu ya. Tadi ini bahannya ya, seperti ini udah aku giling selama 3 menit. Jadi sekarang mau aku aduk-aduk gitu ya selama 3 menit juga. Jadi sebelum aku mulai untuk proses selanjutnya, ini langkah kerjanya aku taburi sedikit tepung biar dia nggak leket ya. Nah, jadi ini adonannya aku keluarkan. Jadi aku aduk-aduk seperti ini selama 3 menit gitu ya. Jadi selama 3 menit, kemudian aku masukkan ke dalam tempatnya ini tadi ya. Aku diamkan selama 1 jam sampai double gitu ya. Sampai adonannya kembang gitu ya. Jadi kita aduk seperti ini. Ini cara buatnya mudah sekali loh teman-teman. Apalagi untuk sekilo tepung gitu ya. Untuk sekilo tepung kita dapat bahannya 1 kilo 800 gram gitu ya. Dapat 3 biji roti, itu rotinya bisa besar sekali ya. Dan cocok sekali untuk anak-anak pergi sekolah atau dia pulang sekolah sore-sore gitu ya. Nikmati rotinya pakai coklat Nutella atau pakai coklat batangan yang kecil itu ya. Boleh juga pakai butter, pakai madu, atau pakai selai itu ya, jam gitu ya. Seperti ini rotinya sangat
betul-betul enak sekali ya, enak sekali gitu ya. Kalau di sini, di sekolah sini ini ya, itu anak-anak kalau program sekolahnya itu kan ada untuk masak juga gitu ya. Jadi anak-anak pun sering bikin roti ini, roti tres ini. Kadang mereka juga bikin apa namanya, bikin cookie gitu ya. Ini aku belajar pertamanya. Aku rasa awalnya itu susah ya cara bikinnya itu ya, jadi aku nggak pernah bikin. Padahal anak aku yang kecil gitu ya, ataupun yang besar gitu ya, di sekolahnya itu mereka udah pernah bikin gitu ya, terus rotinya dibawa ke rumah gitu ya. Tapi aku nggak pernah attention untuk belajar gitu ya, karena aku pikir itu sulit gitu ya. Jadi sekali pas ulang tahun suami aku ya, bulan Februari kemarin, dia bilang katanya, apakah aku bisa bikin roti tres ini gitu untuk dibawa ke tempat kerja. Itu rotinya itu sedapat mungkin yang besar gitu ya. Jadi untuk sekilo ini bikin 2 gitu ya. Jadi mau dibawa suami aku ke tempat kerja, sama pakai coklat batangan itu loh. Di sini nih ada ini coklat batangan itu. Satu kotak itu ada 50 biji gitu. Itu nggak mahal banget gitu ya. Jadi untuk menyenangkan suami aku gitu ya. Jadi aku bilang sama suami aku, oke lah, aku nanti belajar gitu ya. Aku belajar gitu ya. Jadi setelah belajar sendiri gitu ya, lihat di apa namanya, aku lihat juga di internet itu gimana gitu ya. Jadi aku coba, rupanya aku itu langsung berhasil gitu loh. Jadi pikir aku rupanya nggak begitu sulit cara bikinnya gitu. Jadi besoknya suami aku langsung bawa rotinya di tempat kerja gitu ya, sama coklat. Kebetulan pula di minimarket di sini ada diskon roti gitu ya. Jadi aku beli bukan roti, ada diskon coklat kok, roti sih. Ada diskon, kebetulan ada diskon coklat juga. Satu paket itu isinya 50 gitu. Jadi rotinya dibawa juga ke sana. Pas pulang kata suami aku, dia bilang begini, top katanya. Semua teman-teman dia bilang wow, enak banget katanya. Jadi mereka tanya ya, beli di mana gitu. Enak banget. Jadi kata suami aku, itu istri aku yang bikin katanya. Mereka itu nggak percaya ya, karena aku kan orang Indo gitu ya, kok bisa bikin roti ya seenak gitu. Jadi aku merasa sangat tersentuh dan sangat senang juga ya. Makanya jadi dari situ aku selalu bikin roti itu sekali seminggu gitu ya, untuk weekend gitu ya, daripada beli ya. Misalnya kita itu selalu beli setiap Sabtu, pekan pun beli gitu ya. Mahal sih, nggak terjangkau lah gitu, cuman ya enak sih. Tapi kan namanya roti industri di minimarket itu kan lain, tapi tetap enak kok. Ada juga roti di minimarket itu kan homemade gitu ya, homemade gitu, tapi mahal loh. Tapi kalau yang biasa aja itu ada yang merek homemade, ada yang merek biasa. Kalau merek homemade itu lebih mahal gitu ya. Kadang kita beli homemade ya, lebih sehat. Kadang kita beli ya yang kualitas sedang gitu ya. Jadi semenjak dari itu aku nggak pernah lagi beli roti tres gitu ya. Udah dari bulan Februari, Maret, April, udah 2 bulan gitu. Februari ya, Februari tanggal 15 sampai sekarang nggak pernah lagi aku beli roti itu. Jadi cuma kemarin aku beli 1, udah itu aja. Dan tadi pagi kata suami aku, oh nggak ada roti ya, katanya. Enggak, aku bilang aku kemarin cuma beli roti ya, apa namanya, roti kemarin aja gitu pagi. Nah, jadi nanti makanya ini aku bikin sore ya, ini nanti malam mau dimakan suami aku gitu ya. Oke, udah ya pemirsa ya, ini udah ada 3 menit nampaknya aku giling ya. Nanti aku masukkan di sini, aku biarkan selama 1 jam, aku tutup pakai kain gitu ya. Jadi letakkan di tempat yang
hangat gitu. Oke, jadi aku lanjutkan dulu ya. Jadi inilah adonannya tadi ya, setelah 1 jam jadi seperti ini ya, jadi double gitu. Nah sekarang kita bentukkan, aku taburi sedikit tepung biar nggak lengket gitu ya. Jadi kita keluarkan, kemudian aku bagikan 3 atau bisa dibagikan 2 juga gitu ya. Kalau dibagikan 2 itu kayaknya terlalu besar hasilnya nanti. Jadi ini aku bikin seperti biasa ya, aku bagikan 3 gitu ya. Ini ada berapa kilo? Ini bentar ya, aku lihat ya berapa kilo adonannya ya. Jadi ini beratnya ada 800 gram gitu ya, sekilo 1800 atau sekilo 800 gram. Jadi ini aku bagikan 3 jadi 600 gitu ya. Jadi aku timbang. Nah, jadi ini ada 600 gram. Ini aku potong ya seperti ini ya. Ini juga 600 gram ya, 600 gram. Jadi ini semua jadi 3 ya, 600 gram, 600 gram, 600 gram. Nah, jadi sekarang aku bentuk ya. Ini aku potong 600, aku potong 2 jadi 300 gram gitu ya. Jadi ini 300 gram. Nah, jadi ini aku bentuk seperti ini ya. Kita giling, kita bentukkan memanjang seperti ini ya. Nah, jadi kita giling seperti ini. Kalaupun agak besar di sini atau di tengahnya tidak apa-apa ya. Jadi kita giling seperti ini, kira-kira berapa ya? Setengah meter lah gitu ya panjangnya ya. Seperti ini. Jadi ukurannya seperti ini ya teman-teman ya. Seperti ini, kita harus bikin 2 ya, seperti ini ya. Jadi kita letakkan dulu di samping ya. Kemudian kita bikin lagi ya, satu lagi seperti ini ya. Kita giling-giling seperti ini. Oke. Jadi kita letakkan, kemudian kita letakkan seperti ini ya. Nah, inilah langkah-langkahnya ya, rutinnya ya. Kemudian kita bikin seperti ini. Kemudian seperti ini. Nah, jadi begitulah selanjutnya ya, sampai habis gitu ya. Nah, seperti ini. Ini ya, seperti ini selanjutnya. Nah, kemudian kita tutup. Nah, jadi kita giling seperti ini ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita masukkan dalam talam ovennya ya. Tadi telur kuning satu biji tadi ya, kita campurkan air kira-kira 1 sendok teh ya. Nanti ini kita aduk ya, masukkan air kira-kira 2 sendok teh. Kemudian kita oleskan nanti di adonannya ya. Jadi ini aku masukkan ke talam ovennya dulu ya.
Teman, ini udah aku giling ya, udah aku bentuk ini seperti ini ya, digiling seperti ini ya. Ini udah jadi 2. Kemudian ini kita letakkan seperti ini ya, seperti ini ya. Kemudian kita bikin seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian seperti ini ya, sampai habis ya, seperti ini ya. Oke, kemudian jadi seperti ini ya, kita gulung ya. Nah, ini jadi seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Jadi mau aku letakkan di dalam apa namanya, panir untuk ovennya ya. Nanti kalau udah siap kita olesi minyak. Oke teman-teman ya. Dan ini untuk adonan yang ketiga ya teman-teman ya. Tadi 2 biji udah kita bikin. Jadi ini yang terakhir ya. Jadi kita giling seperti ini. Itu untuk taburi tepungnya di apa namanya, di tempat kerjanya ini jangan terlalu banyak ya teman-teman, sedikit aja gitu ya, nanti terlalu licin dah kalau digiling ya. Jadi seperti ini. Oke, ini udah 1 biji. Sekarang kita bikin lagi ya. Jadi sampai seperti ini ya. Oke teman-teman ya, aku lanjut lagi ya. Nanti kalau aku lanjutkan merekamnya nanti terlalu lama ya. Oke, kita bikin lagi ya. Ini seperti ini. Terus ini yang seperti ini. Jadi kita bikin seperti ini. Begini. Terus begini tadi ya. Begini. Dan seperti ini. Seperti ini pemirsa. Oke. Sampai habis. Oke. Jadi kita giling ya. Kita giling seperti ini biar dia mulus ya. Jadi ini sudah jadi. Oke. Jadi inilah adonannya tadi ya, udah aku masukkan dalam talam ovennya. Aku alasi dengan kertas minyak gitu ya. Ini 3 biji. Sekarang kita olesi dengan telur kuning ya. Aku campurkan air 2 sendok teh gitu ya, diaduk-aduk gitu. Baru kita oles dengan rapi ya di adonannya ya, seperti ini ya. Nanti setelah diolesi dengan bagus gitu ya, kemudian kita masukkan dalam oven dengan 200 derajat Celcius selama 30 menit. Itu apinya atas bawah gitu ya pemirsa ya. Jadi aku olesi dulu, nanti gimana aku kasih lihat ya. Teman-teman, ini rotinya udah aku masukkan di talamnya seperti ini ya, di talam untuk oven gitu ya. Terus udah aku alaskan dengan kertas minyak gitu ya biar nggak lengket. Dan rotinya ini udah aku olesi gitu ya dengan kuning telur yang 1 biji tadi ya. Tadi kuning telurnya itu udah aku tambahkan dengan 2 sendok teh air putih gitu. Terus aku aduk-aduk, kemudian aku oles rata gitu ya. Di permukaannya di mana-mana, dibantu dengan kuas seperti ini ya. Ya ini juga udah aku olesi gitu. Nanti kita bakar dengan 200 derajat Celcius api atas bawah selama 30 menit gitu ya. Itu ovennya tergantung
tergantung ovennya ya. Pokoknya sampai garing gitu ya. Kalau udah garing itu ringan, kalau dipukul tok-tok gitu ringan berarti itu udah masak gitu ya. Jadi telurnya ini tadi aku masukkan ke dalam kulkas gitu ya. Aku biarkan dalam kulkas biar telurnya itu tetap fresh, enggak kering gitu ya. Jadi aku oles seperti ini ya. Aku masukkan dalam oven ya. Aku bikin seperti ini. Oke, kita tutup ovennya. Baru aku panaskan ovennya ya. Aku hidupkan ya. Jadi ada waktunya dia makin kembang lagi adonannya ya. Jadi aku bikin 200 derajat gitu ya, 200 dengan api di atas bawah gitu ya. Jadi kita tunggu selama 30 menit. Oke. Ini rotinya udah masak ya ini. Jadi udah kecoklatan seperti ini berarti udah masak ya. Terus kita tepuk-tepuk seperti ini. Kalau dia garing gitu ya, berarti dia udah masak gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi sekarang mari kita lihat di dalamnya gimana gitu ya. Ini dia di dalamnya ini empuk banget loh pemirsa. Coba lihat ini, lembutnya itu, lembut sekali ini. Ini untuk anak-anak ini cocok sekali ya. Ini seperti ini teman-teman. Ini ya teman-teman ya, ini kalau empuk banget pemirsa, benar-benar empuk, gurih dan lezat. Ini juga aduh, lihat nih teman-teman, enak banget. Lezatnya ini anak-anak aku ini sama suami aku, mereka suka sekali gitu ya. Jadi sekarang aku nggak perlu lagi beli roti gitu ya, selalu aku bikin ya. Kadang kalau terlalu sibuk gitu baru aku beli, kalau nggak aku selalu bikin gitu ya. Kalau bikin sendiri kan udah dipastikan bersih dan berkualiti dan juga fresh gitu ya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Rotinya teman-teman, sekarang ayo kita potong ya rotinya, kita lihat gimana di dalamnya ya. Jadi kita ambil dulu satu, ini lihat ini rotinya benar-benar empuk pemirsa, lembut sekali. Jadi mari kita lihat ya, kita potong gimana dalamnya. Coba lihat ini. Lihat ya di dalamnya pemirsa ya, ini benar-benar empuk loh. Seperti ini. Aku aja belum makan itu udah ngiler duluan. Jadi seperti ini, lihat nih. Oh lala. Jadi begitulah pemirsa ya, seperti ini ya. Oke. Ini dan ini coba lihat, ini cantik banget ya. Cantik sekali. Oke, susu. Sekarang anak aku mau coba Leni bagus teh susu. Sini, bagaimana Leni? Enak apa tidak? Enak? Dia malu anakku pemirsa. Ini ya pemirsa ya, rotinya itu benar-benar gurih banget ya. Lezatnya luar biasa. Oke, jangan lupa dicoba di rumah ya teman-teman ya. Aku yakin suami dan anak-anaknya suka banget ya. Coba tengok ini. Luar biasa enak dan gurih sekali pemirsa. Jadi ini roti ini bisa disimpan dan dia fresh selama 3 hari gitu ya. Kalau mau dia tetap lembut gitu, jangan kering gitu ya. Setelah dingin bisa dibungkus gitu ya. Dibungkus, dimasukkan, diletakkan di tempat yang kering gitu ya pemirsa ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Oke, terima kasih. Pemirsa, sampai di sini dulu video kita untuk kali ini. Lain kali kita sambung lagi dengan yang lebih asik dan menarik. Jadi jangan lupa like dan komen, terus dibagi videonya. Oke, ciao, terima kasih, bye bye.